Hai guys, balik lagi bersama saya Samsul Film. Dalam kesempatan ini Samsul Film akan membahas sebuah filem yang berjudul Extraction 2. Filem ini adalah sequel kedua dari filem Extraction. Jadi saya sarankan sebelum menonton filem ini, baiknya teman-teman menonton filem Extraction 1 terlebih dahulu. Sebelum kita ke alur ceritanya, saya enggak bosan-bosan mengingatkan kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan nyalakan loncengnya ya guys. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Filem dibuka dengan memperlihatkan apa yang terjadi setelah ending di filem Extraction 1. Sebelum Tyler yang kita fikir telah tewas nyatanya berhasil selamat usai ditemukan oleh timnya dan dibawa ke Dubai untuk menjalani perawatan intensif. Meskipun mengalami koma selama 8 bulan dan hampir tidak memiliki harapan hidup, namun pada akhirnya Tyler berhasil melewati masa kritis tersebut. Tak sampai di situ, Tyler kembali harus berjuang menjalani beberapa sesi terapi agar ia bisa hidup normal seperti sebelumnya. Untungnya, ada Nick dan adiknya yang bernama Yes yang selalu setia menemani Tyler menjalani semua itu, selalu beralih memperlihatkan sebuah peternakan di Georgia. Di sana terlihat seseorang bernama Zurab yang baru saja mendapatkan informasi bahawa masa tahanan adiknya yang bernama David telah diperpanjang selama 10 tahun. Setelah kembali pulih, Nick dan Yes menyiapkan sebuah kabin di Australia sebagai tempat tinggal yang baru untuk Tyler. Di sana, Tyler banyak menghabiskan waktu beristirahat bersama dengan anjing dan ayamnya. Sampai tiba-tiba ia dikunjungi oleh seorang asing dan ditawarkan sebuah pekerjaan. Awalnya Tyler berniat menolak, namun ketika mendengar bahawa pekerjaan ini dari mantan isterinya, Tyler pun akhirnya langsung setuju. Mantan isteri Tyler yang bernama Mia meminta bantuan Tyler untuk menyelamatkan adiknya yang bernama Stefan serta kedua anaknya yang bernama Sandro dan Nina, di mana adalah isterinya David, adik dari Zura. Dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Zurab, ia membawa ke Stefan dan kedua anaknya untuk ikut diperpanjang bersama David. Setelah menyetujui pekerjaan itu, Tyler merekrut Nick dan Yes untuk bergabung dengannya. Tyler juga mempersiapkan diri sebaik mungkin dengan memulai latihan fisik yang keras agar bisa kembali pulih seperti normalnya. Singkat cerita, misi penyelamatan Stefan dan kedua anaknya akhirnya dimulai dengan dibantu salah satu anak buah Nick. Tyler berhasil masuk ke dalam penjara secara diam-diam. Tyler hanya memiliki waktu selama 5 menit untuk mengeluarkan Stefan dan kedua anaknya, sementara Nick dan Yes mengamankan situasi di luar penjara. Setelah menyusup ke dalam penjara, Tyler akhirnya menemukan ketepat Sandro dan Nina. Kini ia harus berusaha mengeluarkan mereka sebelum diketahui oleh siapapun. Sayangnya, pelarian itu diketahui oleh seorang tahanan anggota Nagazi, sehingga ia pun membangunkan semua tahanan tersebut. David, peran tahanan, mulai mengamuk dan menyerang Tyler, namun untung saja dengan kemampuan Tyler bisa dengan mudah menghadapi mereka semua. Dalam prosesnya, Tyler diarahkan untuk keluar melalui sebuah jalan rahsia. Ia pun membebaskan Sandro dan Nina terlebih dahulu. Lalu ketika giliran Stefan, David tiba-tiba datang menghentikan mereka. David marah langsung menyerang mereka. Duel berlangsung cukup sengit hingga akhirnya Tyler dan Stefan berhasil menghabiskan nyawa David.
Setelah itu, Nick melaporkan situasi di luar yang semakin memburuk. Akibat hal itu, Tyler dan ketupat akhirnya terpisah dengan tim dan mereka berjanji akan bertemu di pos penjagaan. Sesuai dugaan, situasi di luar penjara benar-benar sangat kacau akibat para tahanan yang bentrok melawan para polisi. Setelah semua perjuangan Tyler dan ketupat akhirnya bertemu dengan Nick dan juga Yes, tugas mereka tak berhenti sampai di situ karena kini mereka semua harus berjuang melawan para anggota Nagazi yang sudah menunggu di luar penjara. Beberapa mobil dan motor dikerahkan untuk menyerang kelompok Tyler, namun Tyler dan timnya berhasil menumbangkan sebagian besar dari mereka. Dalam proses itu, Nina terkena tembakan di lengannya sehingga mau tidak mahu mereka harus segera mengobati terlebih dahulu. Sebelum ia kehilangan banyak darah, Tyler dan yang lainnya kemudian bergegas masuk ke dalam markas sambil dihujani peluru tembakan dari markas itu. Mereka menggunakan sebuah kereta untuk melarikan diri. Pihak Nagazi tak biarkan hal itu begitu saja. Mereka mengirimkan beberapa pasukan dengan helikopter untuk menghalangi Tyler dan juga yang lainnya. Setelah itu, Nick dan Tyler kembali diserang dari sisi depan yang menyebabkan rem kereta menjadi rusak. Di waktu yang sama, Zurat mendapatkan kabar tentang kematian adiknya. Hal itu tentu saja membuat Zurat sangat marah kerana David adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ia pun mengumpulkan semua anggota Nagazi untuk mencari si pelaku dan balas dendam atas kematian David. Singkat ceritanya, Tyler dan yang lainnya pun berhasil melarikan diri dan kembali ke rumah persembunyiannya mereka yang ada di Wina. Namun tak disangka Sandro yang mengidolakan ayahnya diam-diam menghubungi Zurat dan memberitahukan lokasi mereka. Saat itu tak butuh waktu lama, Zurat dan anak buahnya berhasil melacak Tyler dan yang lainnya dan langsung mengepung mereka di dalam gedung tersebut. Di saat itu, Tyler dan timnya berencana merebut salah satu helikopter Zurat dan bergegas pergi ke rooftop. Tentu saja di sana para pasukan Nagazi sudah bersiap menunggu di depan lift. Begitupun dengan Zurat yang juga bergegas menyusul. Di waktu yang sama, Tyler masih berduet melawan Zurat. Duet sengit di atas atap itu kemudian dimenangkan oleh Tyler yang berhasil menjatuhkan Zurat. Namun Zurat ternyata belum mati. Ia bangun, menusuk Tyler dan berhasil menembak kias tepat sebelum tim itu masuk ke dalam helikopter dan kabur. Sayangnya di tengah perjalanan nyawa tidak terselamatkan dan ia pun akhirnya meninggal dunia.
Sesampainya di kabin bersama Taylor dan yang lainnya, Nick menghabiskan waktu membersihkan tubuh Hias yang sudah dipenuhi oleh luka tembakan. Tak lama kemudian, Mia, mantan isteri Taylor, akhirnya datang untuk menjemput adiknya. Dalam kesempatan itu, Taylor mengungkapkan apa yang selama ini tak sempat ia katakan pada Mia. Ia ingin meminta maaf kerana telah pergi menjalankan misi sebelum putera mereka meninggal dunia. Meskipun sudah sangat terlambat, namun setidaknya Taylor merasa sedikit lebih lega kerana ia sudah mengatakan semuanya. Beberapa saat berselang, Zurat menghubungi Taylor menyuruhnya untuk bertemu di lapangan terbang terdekat tempat dia menyandera Sandro. Mereka pun berjanji untuk bertemu dan Taylor memutuskan untuk tidak melibatkan siapapun, termasuk Nick. Sesampainya di sana, Taylor menyerang semua pasukan Zurab hingga yang tersisa hanyalah Zurab dan Sandro yang telah menggunakan rompi peledak. Setelah itu, barulah duel antara Zurab dan Taylor akhirnya terjadi. Zurab memanfaatkan apapun yang ada di sana sebagai senjatanya, namun pada akhirnya Taylor berhasil mengalahkan Zurab dan membunuhnya dengan satu tembakan di kepala. Dalam situasi itu, Nick terluka parah dan dia jatuh pingsan bertepatan saat polisi datang. Akibatnya, Nick dan Taylor dipenjara dan Mia mengunjungi Taylor. Ia pun berterima kasih pada Taylor dan memberitahukan bahawa Stefan, Nina dan Sandro telah berada di tempat yang aman. Ia juga memberitahukan Taylor bahawa putera mereka tidak pernah membencinya. Bahkan sebelum meninggal dunia, putera mereka mengingat Taylor sebagai seorang yang bertugas menyelamatkan orang lain dan ia sangat ingin menjadi seperti ayahnya. Beberapa hari kemudian, Taylor dijemput dari penjara untuk bertemu dengan orang asing yang sebelumnya memberikan pekerjaan dari Mia. Ia pun menawarkan pekerjaan lain untuk Taylor dan tidak lupa membebaskan Nick untuk menemaninya. Lelaki itu mengungkap bahawa atasannya ingin bertemu dengan Taylor dan ia yakin Taylor akan menyukainya, dan filem pun akhirnya selesai.